Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Semoga selalu pada subuh pagi yang berbahagia ini kita yaitu mengadakan pengajian sebagaimana biasa. Hari ini yaitu masuk kita dalam sunat berwudu. Maka melengkapi wudu yaitu dengan sunat berwudu. Dan barang siapa yang rajin ia mengerjakan sunat berwudu di dalam berwudunya, yaitu tatawa'u, mengikut daripada sunat. Sunat itu adalah sunat dari amalan, yaitu suka berhati-hati. Itu adalah sunat. Ada juga sunat yang menuruti, yaitu pada perintah. Sunat menurut perintah. Ada juga sunat yang mencari, yaitu sesuatu, yaitu dengan sunat yang dikerjakan supaya membaguskan ibadat. Ada juga sunat mesti, yaitu digagahkan sunat tersebut. Harus kita usahakan dengan gagah, yaitu dengan rajin-rajin kita mengerjakan sunat tersebut. Baik tatkala kita mengerjakan sunat itu di dalam wajib, misalnya wudu. Wudu adalah wajib berwudu. Tapi di dalam wajib berwudu yaitu ada sunat berwudu. Begitulah umpamanya. Maka sunat ini adalah sunat untuk yang baik, untuk memperbagus amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sunat berwudu itu ada 28 macam. Sunat berwudu ada 28 macam. Yang pertama sunat berwudu yaitu bersugi dengan niat berwudu. Kita bersugi yaitu dengan niat berwudu. Kita bersugi dengan niat berwudu. Yang kedua mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan bismillahirrahmanirrahim yaitu dengan niat berwudu. Dengan berwudu kita mengucapkan bismillah. Untuk apa mengucapkan bismillah? Untuk berwudu. Itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sunat. Kapan kita ucapkan? Dari awal wudu. Dari awal berwudu kita hingga selesai berwudu kita mengucapkan bismillah itu. Dari awal berwudu sampai akhir berwudu tidak berubah, yaitu pahala sunat. Selesai berwudu itu bacaan kita tidak pernah berubah. Bukan dibaca semua, bukan baca setiap dibacahi. Sekali dibaca tidak berubah niatnya bacaan bismillah tadi sampai selesai wudu. Itu mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghadirkan niat dalam hati. Hadirkan niat yaitu di dalam hati. Tiap-tiap anggota yang kita berwudu, anggota kita yang membasuhi sehingga selesai daripada berwudu. Dari semua anggota yang kita basuhi tidak hilang daripada niat berwudu. Mengekalkan, artinya mengekalkan niat berwudu. Apabila lupa ataupun tidak ngekal lagi, maka tidak ada pahala sunat. Wudu sah, tapi tidak ada pahala sunat, maka wudu harus dijaga. Yang keempat, mengucapkan lafaz niat dengan lidah. Mengucapkan lafaz niat wudu dengan lidah. Nawaitul wudu'a fardhan lillahi ta'ala. Itu diucapkan dengan lidah lafaznya. Itu untuk membantu niat di dalam hati. Niat kita di dalam hati untuk membantu niat di dalam hati. Yang kelima, membasuh tapak tangan hingga pergelangan tangan. Ini telapak tangan. Sunat membasuh telapak tangan.
di celah-celah ini, di ari-ari tangan. Sunat membasuh telapak tangan yang jelas bersih. Yang keenam, berkumur-kumur. Berkumur-kumur, siapa tahu ada sisa-sisa yang ada di dalam celah-celah gigi. Itu adalah sunat. Kita kerjakan waktu kita berwudu. Yang ketujuh, menghisap air di hidung. Menghisap air yaitu ke hidung. Kita hisap air ke hidung, kemudian menyemprotkan air ke hidung. Hingga habis. Apa yang ada di dalamnya yaitu sudah jelas. Menghisap air ke hidung yaitu 3 kali hisap dan 3 kali dikeluarkan, disemprotkan hidungnya. Dikeluarkan hidung. Makruh dikerjakan oleh orang yang berpuasa. Makruh dilakukan oleh orang yang berpuasa menghisap air ke hidung. Atau mencolok-colok tangan, itu ke hidung. Yang ke-8, 3 kali tiap anggota berwudu. Dilakukan tiap anggota berwudu. Ini 3 kali. Muka 3 kali, tangan 3 kali, sapu sedikit air di kepala 3 kali, kaki juga 3 kali. Ini baru mendapat pahala sunat. Ada yang wajib di perbuatan, diambil yakin, itu pun wajib. Ada yang wajib pada perbuatan, diambil yakin, itu pun jadi wajib. Dengan yakin itu wajib. Ada perbuatan yang sunat, diambil yakin, itu pun menjadi sunat. Maka setiap yang kita lakukan ini, maka semuanya jangan berubah daripada niat kita berwudu, supaya tidak berubah. Yang sunat, niatkan sunat. Yang wajib, niatkan wajib. Tidak berubah. Kalau berubah, itu sudah salah. Yang ke-9, membasuhi sekalian kepala. Boleh di atas surban dengan 3 kali. Membasuhi kepala. Kalau misalnya sudah bersurban ataupun pakai peci atau lain sebagainya, boleh di atas. Ini membasuhi. Yang sunat, kalau yang wajib sudah dikenakan sedikit air di kepala, dibasuhi semua. Ini sunat. Yang ke-10, menyapu yaitu telinga. Menyapu telinga 3 kali. Menyapu telinga 3 kali. 3 kali menyapu telinga, ini adalah sunat. Yang ke-11, menyela-nyela yaitu celah tangan. Celah tangan atau kaki, ini sunat dilakukan. Menyela-nyela. Yang ke-12, membasuh yaitu berturut-turut. Berturut-turut. Tidak boleh berhenti-berhenti. Berturut-turut membasuh. Karena hukum wudu tertib. Makna tertib boleh diselang. Kalau misalnya kita berwudu di panga. Kebetulan kaki kita tidak kita cuci. Boleh kita cuci kaki di kurung sabit. Di kurung sabit calang. Kita cuci kaki. Sah wudu. Karena hukumnya tertib. Bukan hukumnya mualaf. Tapi kalau yang untuk mendapat pahala sunat, maka dikerjakan berturut-turut. Berturut-turut, tidak berselang-selang. Yang ke-13, mendahulukan kanan daripada yang kiri, baik tangan ataupun kaki. Mendahulukan yang kanan, baru yang kiri. Yang ke-14, membasuh muka, tangan dan kaki.
membasuh muka, tangan dan kaki rata. Itu 3 kali. Itu adalah sunat. 15 tiada pahala, iaitu minta cangkir pada orang berwuduk atau minta disiram. Itu tidak ada pahala sunat. Sedang kita berwuduk, perlu kita mengambil cangkir untuk siram kaki ataupun yang lain. Kalau minta sama orang sedang berwuduk, maka pahalanya kepada orang lain. Kita tidak ada pahala sunat. Yang ke-17, jangan banyak terbuang air waktu berwuduk. Kalau banyak terbuang air, maka pahala sunat tidak ada. Yang ke-18, melonggarkan cincin yang ada di tangan. Cincin yang ada di tangan kita, kita longgarkan, baru mendapat pahala sunat. Kalau cincin itu terjepit, maka wajib. Apabila tidak kita longgarkan, maka tidak sah wuduk. Kalau tidak sampai air wuduk pada tempat atau pada anggota yang wajib wuduk, ini tidak sah. Maka kalau cincin yang longgar, maka dilonggarkan. Itu mendapat pahala sunat. Kalau cincin yang akrab, yang terjepit, maka wajib dilonggarkan. Kalau tidak sah wuduk. Yang ke-19, menyala, membasuh muka, tangan dan kaki. Menyala, membasuh muka, tangan dan kaki. Di celah-celah bulu jenggot dan lain sebagainya. Yang ke-20, dengan telunjuk. Ini telunjuk. Dengan telunjuk, iaitu menyapu mata. Mata kita menyapu. Menyapu balik mata kita. Keluarkan tai yang ada di dalam mata atau telek-telek yang ada di mata. Ini adalah mendapatkan pahala sunat. Bahkan apabila tersisa yang lain, nanti menjadi juga wajib dikeluarkan. Kemudian sunat lagi, iaitu menghadap kiblat. Kemudian apabila kita berwuduk, maka hendaklah iaitu ke arah kiblat. Ini juga mendapat pahala sunat. Untuk mendapatkan pahala sunat, arahkan wuduk iaitu ke arah kiblat. Kemudian mendatangkan air. Air waktu berwuduk kita, baik pun di kulah air ataupun di mana, di keran kita ambil, kita arahkan dari arah kanan ke kiri. Kita arahkan dari arah kanan ke kiri. Dari arah kanan ke kiri. Begitu baru mendapat pahala sunat di dalam berwuduk. Kita arahkan dari arah kanan ke kiri, baru mendapat pahala sunat, iaitu ketika kita berwuduk. Kemudian jangan mengurangkan air. Ketika kita mengerjakan wuduk, jangan mengurang-urangkan, yaitu daripada air wuduk. Ini adalah harus kita jaga. Tidak boleh mengurangkan air. Secukupnya pas-pasan kita pakai air. Tidak boleh mengurangkan air. Kemudian lagi, jangan berbicara ketika kita sedang berwuduk. Tidak boleh berbicara ketika kita sedang berwuduk. Kecuali memang ada kemudaratan, ada keperluan yang sangat. Maka kalau sudah sedang kita berwuduk, maka jangan berbicara. Kalau misalnya ada kawan-kawan yang mau berbicara, kita bilang dulu waktu kita mau wuduk. Ini saya mau wuduk dulu. Nanti kita sambung lagi. Begitu. Jadi saudara-saudara, saya wuduk dulu. Nanti kita sambung lagi. Supaya mendapatkan pahala sunat, yaitu yang kita kerjakan wuduk. Kemudian setelah, kalau misalnya kita di masjid, setelah kita mengambil wuduk, dengan tidak kita berbicara, langsung kita masuk ke dalam masjid. Langsung masuk ke dalam masjid. Jangan sesudah berwuduk, berdiri, sambung lagi berbicara. Berwuduk, kemudian masuk ke tempat solat.
Berwudu langsung masuk ke tempat solat. Itu supaya mendapat pahala yang kita lakukan. Jangan yaitu mensamprau-sampraukan air. Jangan yaitu berserak-serak air, yaitu di muka. Ambil air, begini-begini air. Tidak boleh, yaitu menampar-namparkan air, yaitu ke muka. Bagaimana? Kita ambil wudu itu yang maslihat. Yang maslihat, yang lembah lembut, yang bagus. Kita gosok tubuh kita dengan rapi, dengan perasaan. Begitulah perasaan yang kita lakukan pada waktu berwudu. Begitulah perasaan hati yang dikerjakan oleh hati. Begitulah yang sebaiknya di dalam melakukan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan air begini. Itu tidak mendapatkan pahala sunat. Lalu kalau kita tidak mencari pahala dari pahala sunat, lalu di mana kita mendapatkan? Sedangkan yang lain adalah fardu, wajib, kewajiban bagi kita. Apabila meninggalkan, maka tidak ada berarti kita berdosa. Kalau kita meninggalkan, berarti berdosa. Tapi di mana kita mendapat? Pada pekerjaan yang sunat. Maka yang sunat ini kita kerjakan dengan sebenarnya supaya kita mendapat keuntungan. Itulah yang sunat. Maka kita hidup di dunia berdagang dengan ibadah. Berdagang dengan ibadah. Ibadah wajib adalah modal. Ibadah sunat adalah keuntungan. Maka hidup di dunia berdaganglah dengan ibadah. Ibadah wajib, modal Allah berikan kepada kita. Ibadah sunat, keuntungan Allah berikan kepada kita. Maka kita melakukan ibadah yang sunat ini untuk mendapat keuntungan. Kemudian jangan menyapu leher. Jangan menyapu leher waktu berwudu. Leher, ini leher bukan belakang. Nyapu leher waktu berwudu. Ini tidak boleh menyapu leher pada berwudu. Karena itu adalah perbuatan bid'ah. Menyapu leher pada berwudu. Kenapa menjadi bid'ah? Itu diserupakan dengan agama-agama yang lain. Ada yang serupa di antara banyak agama yang lain. Itu tidak boleh. Bahkan pada Yahudi menyapu patungnya yang pertama adalah di lehernya. Waktu disembelihkan oleh Nabi Ibrahim patung. Dipotong leher oleh Nabi Ibrahim, yaitu patung-patung mereka. Patung itulah yang dilem lehernya. Maka kita itu ada bid'ah. Maka jangan disapu leher waktu berwudu. Selesai berwudu, maka membacalah yaitu doa dengan menghadap kiblat. Membacalah doa dengan menghadap kiblat. Selesai berwudu, maka membaca doa dengan menghadap kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Muhammad wa barik wa sallim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kita baca doa itu setelah kita berwuduk menghadap kiblat supaya Allah memberikan pahala kepada kita. Itu fadilah doa itu sunat yang sangat besar mazhar Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membaca itu adalah didatangkan yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 pintu syurga, itu kabarnya. 8 pintu syurga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan diberikan? Bukan di dunia. Tunggu di akhirat nanti ketika benar-benar Allah memberikan kepada kita yang rajin, yang benar mengerjakan perintah, baik yang wajib ataupun yang sunat. Yang benar mengerjakan perintah, mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala yang wajib ataupun yang sunat. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam beribadah kita kepada Allah, tidak perlu kita mencari yaitu kesalahan orang lain, tapi yang wajib kepada kita yaitu memperbaiki diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tidak perlu kita membicarakan kepada orang lain, tapi yang wajib kepada kita memperbaiki diri untuk kembali kepada Allah, untuk mendapat husnul khatimah. Ketika kita kembali kepada Allah, ketika mati kita, tidak ada yang menolong kecuali amal dan ibadah yang kita kerjakan. Yang ibadah itu ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subuh yang berbahagia ini masing-masing, biarpun kita sibuk dalam bekerja di siang hari, di malam hari kita tidur, maka bangun kita sendiri di rumah masing-masing, kita solat bersama masing-masing, biarpun tidak berjamaah di masjid ataupun di madrasah. Yang penting kita kerja ibadah dengan sebenarnya. Mudah-mudahan Allah memberi berkah di mana kita tinggal, ataupun di sawah, ataupun di sungai, dimanapun itu kita dapat melaksanakan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.